Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bung Hudaya SMM. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video pembelajaran riset internal dengan judul mengoptimalisasi promosi dan kualitas pelayanan untuk meningkatkan keputusan pembelian pelanggan dengan minat pembelian pelanggan sebagai intervening. Studi kasus toko tanaman hias di daerah Tangsel. Di sini ada abstrak yang dijelaskan bahwa usaha mikro dianggap memiliki potensi bertahan dalam kondisi ketidakstabilan ekonomi karena mereka beroperasi secara mandiri dengan cakupan yang relatif kecil. Dalam menghadapi persaingan dengan perusahaan besar dan menengah untuk menguasai industri, pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah atau disingkat UMKM perlu mengimplementasikan strategi pemasaran yang efektif. Jadi harus ada strategi pemasaran untuk mendukung usaha kecil, mikro, dan menengah. Kebetulan objek penelitian saya pada kesempatan kali ini adalah UMKM. Seperti itu. Latar belakang, para pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) dapat memaksimalkan strategi promosi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Yang kita tahu pada era modern saat ini, teknologi itu berperan penting untuk mendukung meningkatnya tingkat penjualan ya, untuk mendukung meningkatnya penjualan dari perusahaan, baik itu perusahaan besar maupun perusahaan UMKM. Jadi harus ada peran teknologi di dalamnya. Bisnis tanaman hias di Tangerang sangat banyak peminatnya. Terlebih lagi semenjak COVID itu permintaan itu semakin banyak ya karena banyak orang yang berminat menyalurkan hobinya di tanaman hias gitu. Selain memberikan efek yang positif karena tanaman memberikan efek positif ya untuk meningkatkan oksigen dan eh, dapat juga memberikan nuansa yang positif di dalam rumah, di halaman kayak gitu. Terus juga bisa memberikan udara yang lebih bersih di dalam rumahnya. Terus juga banyak pengusaha tanaman hias yang berada di Tangerang, mulai dari toko tanaman hias dan skala besar maupun skala kecil. Jadi ada juga yang jual tanaman hias itu skalanya besar, ada juga yang skalanya kecil gitu. Dan itu sangat ramai. Namun karena ekonominya semakin besar, peminatnya juga semakin banyak, terjadilah persaingan antar satu toko dan toko lain. Nah, setiap toko itu memiliki pelayanan yang berbeda-beda. Di sini ada variabel kualitas pelayanan, itu terbukti sangat penting mencapai kepuasan pelanggan, terutama dalam bisnis jasa. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang baik dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan secara efektif. Ya, jadi terbukti ya, kualitas pelayanan itu memang berperan penting untuk tercapainya kepuasan dari pelanggan. Oleh karena itu, eh, peneliti memilih kualitas pelayanan untuk variabelnya. Selanjutnya juga persepsi harga. Persepsi harga merupakan variabel lain yang dipilih oleh peneliti untuk bagaimana mengetahui apakah persepsi harga itu berpengaruh nggak sih untuk ke, untuk kepuasan pelanggan dan keputusan pembelian kayak gitu. Ya, beberapa konsumen mungkin melihat harga sebagai indikasi kualitas atau status dengan asumsi bahwa produk yang lebih mahal memiliki kualitas yang lebih baik. Di sisi lain, konsumen lain mungkin lebih fokus kepada relatif, mencari produk dengan kualitas sesuai dengan harga yang mereka bayar. Oke, selanjutnya kualitas pelayanan dapat memiliki dampak signifikan terhadap minat pembelian pelanggan. Pelayanan yang baik dapat menciptakan pengalaman positif bagi pelanggan, yang gilirannya dapat meningkatkan minat pembelian dan keputusan pembelian. Terdapat gap riset pada penelitian, banyak penelitian yang sudah dilakukan tentang UMKM secara umum, namun penelitian yang spesifik pada bisnis tanaman hias di Tangerang masih terbatas. Penelitian ini dapat mengisi kekosongan tersebut dengan fokus strategi pemasaran 4P, Product Price Place Promotion, disebutkan sebagai kunci dalam pemasaran UMKM. Berdasarkan riset gap ini, peneliti akan melakukan riset dengan fokus
pengaruh yang diberikan dari promosi, kualitas pelayanan terhadap minat pembelian yang berimplikasi terhadap keputusan pembelian. Apakah promosi berpengaruh terhadap minat pembelian? Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap minat pembelian? Apakah promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian? Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap keputusan pembelian? Apakah minat pembelian berpengaruh terhadap keputusan pembelian? Apakah minat pembelian berpengaruh terhadap keputusan pembelian melalui minat pembelian? Apakah promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian melalui minat pembelian? Di sini ada populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi dan berarti populasi di sini adalah populasi yang pernah berkunjung lebih dari 2 kali ke UMKM tanaman hias yang bertempat tinggal di antara objek dari penelitian. Terus sampelnya peneliti menentukan 100 pengunjung sebagai responden dalam penelitian. Ya, selanjutnya hasil dan pembahasan. Di sini hasil dan pembahasan, di situ ada promosi, memiliki 5 indikator, overloading-nya itu di atas 0,5 semua yang berarti valid. Kualitas pelayanan memiliki 4 indikator, overloading-nya itu ada 4, berarti semua overloading-nya 4 dan nilainya di atas 0,5 yang berarti valid. Minat pembelian 4 indikator, overloading-nya juga di atas 5 semua, dan keputusan pembelian memiliki 6 indikator dan overloading-nya juga valid semua karena di atas 0,5. Selanjutnya AV atau average varian extracted, disingkat AV. Semuanya di atas 0,5 yang berarti secara rata-rata setiap variabel memiliki validitas yang baik. Composite reliability dan Cronbach alpha-nya juga bagus. Semakin mendekati 1 yang berarti semakin reliable composite reliability-nya. Lalu STMT. STMT ini digunakan untuk discriminant validity. Dan uji discriminant validity pada penelitian ini dikatakan baik dan lulus uji secara diskriminan. Selanjutnya di sini ada gambar PLS algorithm. PLS algorithm ini menampilkan nilai-nilai dari validitas, terus nilai-nilai dari R square seperti itu, dan pad coefficient. Selanjutnya PLS bootstrapping di sini menunjukkan nilai signifikansi atau t-value dari hasil penelitian. Nah, selanjutnya di sini adalah tabel pad coefficient. Promosi terhadap minat pembelian t-value-nya 4,160 yang dinyatakan itu di atas 1,95 yang berarti berpengaruh dan p-value-nya itu 0,00 yang berarti signifikan. Berarti promosi terhadap minat pembelian itu berpengaruh secara signifikan. Begitu pula dengan variabel lain memiliki pengaruh positif dan signifikan. Pengaruh variabel promosi terhadap kepuasan pelanggan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara promosi dengan kepuasan pelanggan sesuai dengan hipotesis penelitian. Dan hasil penelitian menunjukkan hal yang serupa. Pengaruh variabel kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dapat mempengaruhi tingkat kepuasan yang mereka rasakan. Pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian juga berdampak positif dan signifikan. Pengaruh variabel kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian juga memiliki pengaruh positif dan signifikan, yang berarti terdapat keputusan pembelian menunjukkan bahwa konsumen cenderung lebih mungkin memilih produk atau layanan dari penjual yang memberikan pengalaman pelayanan yang baik. Kualitas pelayanan yang baik dapat mencakup berbagai aspek, seperti kecepatan, keramahan, ketersediaan produk, kemudahan dalam proses pembelian, dan layanan purna jual. Variabel minat pembelian terhadap keputusan pembelian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin berminat seseorang terhadap sebuah produk, maka pelanggan akan semakin berminat memiliki produk tersebut dan melakukan proses pembelian produk. Pengaruh variabel promosi terhadap keputusan pembelian. Nah, di sini ada promosi terhadap keputusan pembelian.
Ya berarti promosi yang efektif tidak hanya meningkatkan kesadaran dan ketertarikan konsumen terhadap produk, tetapi juga mendorong mereka untuk melakukan pembelian. Seperti itu. Pengaruh variabel promosi terhadap keputusan pembelian melalui minat pembelian. Pelayanan berkualitas tidak hanya membuat konsumen merasa puas dan cenderung membeli produk, tetapi juga meningkatkan mereka untuk membeli kembali. Minat pembelian yang tinggi kemudian memediasi pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian. Dengan kata lain, pelayanan yang berkualitas tidak hanya langsung mempengaruhi keputusan pembelian, tetapi juga meningkatkan minat pembelian untuk membeli kembali. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.